Ya, sorry ya, tadi saya ada sedikit trouble, jadi baru bisa join sekarang. Nah, selamat pagi ya semuanya. Kita akan mulai sesi kali ini, sesi ketiga ya. Berarti kita langsung mulai dengan presentasi dari kelompok kedua. Kelompok kedua itu sebentar. Bentar ya. Kelompok kedua ada Joseph Wahyu Kristianto, Nathanael Abednego, dan juga Tiara Wijaya ya. Sudah hadir semua kah? Udah, Bu. Udah ya. Sudah, Bu. Nanti yang akan share screen siapa? Saya. Michael ya? Sorry, Nathanael. Nathanael, sorry. Ya. Nathanael langsung di share screen aja. Thank Oke. you. Apakah udah terlihat? Di tempat saya, oke. Udah muncul. Udah ya? Ya, oke. Kepada kelompok kedua, waktu dan tempat saya persilahkan ya, silahkan. Oke, Bu. Oke, selamat pagi teman-teman dan Bu Diana. Kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan lebih lanjut mengenai securing the database instance. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah lebih baiknya kalau kita mengenal kelompok kita dulu. Ada saya, Nathanael Abednego Yakim, kemudian ada Joseph Wahyu Kristianto, dan Tiara Wijaya. Selamat menyaksikan. Ya, jadi pertama kita introduction dulu. Kalau sekuritas itu kan di dalam sebuah database server kadang sering disepelekan. Padahal sekuritas yang baik itu penting buat database instance. Hal ini dikarenakan tanpa pengamanan yang cukup dalam database, kita tuh nggak bisa memastikan bahwa data yang ada dalam database tersebut adalah data yang kita ekspektasikan ada di dalamnya. Maksudnya apa sih? Maksudnya data itu bisa diubah oleh orang-orang yang nggak memiliki kepentingan dengan tujuan tertentu. Hal-hal yang bisa diubah contohnya kayak kalau misalnya perusahaan ada harga suatu produk dibuat murah biar orang-orang bisa beli dan dia rugi jadinya gitu. Dan ada juga data lain yang bisa menyebabkan kode program menjalankan hal aneh sehingga terjadi kerusakan. Hal itu juga mereka juga bisa kayak install aplikasi-aplikasi yang berbahaya yang bisa merusak komputer user. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan melemahkan, mengganggu, merugikan, dan menjatuhkan bisnis lawan atau bahkan perusahaan sendiri. Karena itu, keamanan dalam database itu juga penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Nah, kunci sekuritas di dalam suatu software yang dalam hal ini adalah database adalah autentikasi dan autorisasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Nah, pertama kita akan bahas tentang autentikasi types. Kita pengen tahu dulu sih apa itu autentikasi. Autentikasi itu adalah cara sebuah software mengidentifikasikan atau mengenali user yang ingin terkonek sama database sama software tersebut. Nah, tujuan autentikasi itu supaya user-user nggak dikenal itu nggak bisa mengakses atau user yang meskipun udah terautentikasi, udah dikenal sama itu, tapi tetap ada batasan atas yang boleh diakses sama usernya, jadi nggak boleh sembarangan. Jadi usernya tetap ada di dalam batasan tersebut. Next. Nah, autentikasi itu punya dua tipe. Yang pertama ada SQL autentikasi. SQL authentication itu adalah autentikasi original yang terdapat pada server SQL sendiri yang didasari oleh sysbase codebase. Nah, untuk prosedurnya itu, kalau ketika kita menggunakan autentikasi SQL server, kita ngisi akun beserta password yang ingin kita masuk. Habis itu, akun sama password yang kita masukin itu akan dikirim ke dalam database instance yang hash-nya akan di-compare sama hash dari akun dan password yang udah terdaftar di dalam master database SQL. Jika hash-nya ternyata cocok, maka autentikasi berhasil dan kita akan masuk ke dalam akun tersebut dan bisa melakukan hal-hal yang diizinkan untuk diakses oleh akun tersebut. Namun jika ternyata hash-nya tidak cocok, autentikasinya akan gagal dan pemberitahuan error akan diberikan.
Nah, kita tuh dapat mengkonfigurasikan password kita berdasarkan Windows Password Security Policies atau kebijakan keamanan password Windows-nya. Jadi, password-nya bakal lebih terlindungi dengan adanya security policy tersebut. Jika ada 2 domain policy, yaitu password complexity atau kerumitan sandinya dan password expiration atau waktu kadaluarsa sandinya. Kerumitan sandinya itu contohnya kayak panjang sandi atau di sandi terdapat minimal 1 angka. Nah, kalau misalnya password expiration itu contohnya kayak mengganti setiap passwordnya harus diganti setiap 3 bulan sekali dan lain-lain. Nah, kita dapat set password policies tersebut dengan menggunakan SQL Server Management Studio atau dengan uncheck policiesnya atau dengan menggunakan alter login kayak yang ada di gambar ini. Contoh kodenya seperti ini. Itu ada alter login, terus namanya itu bebas, terus with check policy on. Itu maksudnya yang tadi yang password complexity-nya di on, terus check expiration on, berarti di on juga yang password expiration-nya. Password policy ini cuma bisa diverifikasi ketika akunnya dibuat atau kata sandinya passwordnya itu diubah. Next. Nah, yang kedua itu dari authentication types ada Windows Authentication. Windows Authentication itu adalah autentikasi yang diperkenalkan pada SQL Server 6.0. Jadi dengan Windows Authentication ini SQL Server cuma bergantung sama Windows buat mengautentikasi user, bukan bergantung pada SQL Servernya lagi. Jadi ketika prosedurnya itu ketika kita ingin terkoneksi dengan SQL Server database itu kita melakukan login ke operating system Windows. Nah, token autentikasi itu akan digenerasikan oleh domain controller dan kemudian dikirimkan ke komputer user dan disimpan dalam memori komputer. Ketika kita mencoba koneksi dengan SQL Server melalui autentikasi Windows, token yang tadi itu bakal dikirimin dari komputer user ke operating systemnya SQL Server, di mana di sana akan diverifikasikan dengan domain controller bahwa token tersebut valid. Nah, ini akan memverifikasikan bahwa security identifier atau SID yang kita punya itu dapat mengakses database instance dan menentukan izin atau akses apa sih yang kita dapat lakukan di database ini. Nah, tapi selain dari metode autentikasi yang berbeda ini, antara SQL sama Windows itu loginnya tetap sama. Lanjut. Nah, SQL versus Windows Authentication. Jadi, karena perbedaan metode tadi antara SQL sama Windows ini, maka kita bisa menilai tingkat keamanannya. Dan ternyata autentikasi dengan SQL Server ini dinilai lebih kurang aman dibandingkan autentikasi Windows. Hal ini kan dikarenakan autentikasi SQL menggunakan password dan hanya mengirim password tersebut untuk dicocokkan pada master database. Nah, orang atau hacker yang ingin mencoba masuk ke akun tersebut bisa menggunakan metode brute force, di mana password dan username itu bisa terus dicoba sampai cocok menggunakan kode atau apapun yang bisa terus-terus menggenerasikan password tersebut. Apalagi kalau password yang kita pakai itu kurang rumit atau cuma digitnya sedikit, itu lebih susah, lebih gampang lagi karena untuk randomnya sendiri juga jadi lebih gampang. Nah, berbeda dengan Windows yang mengautentikasi menggunakan token, artinya cuma user yang bersangkutan yang bisa terkoneksi dengan database tersebut, kecuali alat yang dimiliki oleh user, misalnya laptop tersebut dicuri atau sabotase oleh orang lain, misalnya orang lain pakai laptopnya tanpa sepengetahuan usernya. Nah, itu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang login dan user. Login itu digunakan untuk tadi mengautentikasi user dengan SQL Server sebelum terkoneksi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bisa menggunakan autentikasi SQL yang menggunakan password atau autentikasi Windows yang menggunakan token atau identitas Windows. Login ini juga dapat dikaitkan dengan akses apa saja sih yang dimiliki oleh user dalam database tersebut. Tapi biasanya data akses tersebut terhubung langsung dengan SQL Server database user langsung. Nah, user ini tersimpan dalam setiap database instance dan terhubung dengan login. Satu login ini bisa terhubung dengan satu atau lebih user. Permasalahannya,
karena database user itu berhubungan dengan login yang tersimpan dalam master database, ketika database-nya dipindahkan atau pindah ke database instance yang berbeda, login yang terhubung dengan user tersebut harus dibuat juga di instance yang baru untuk mengizinkan user mengakses database. Yang artinya login ada dan tersimpan di beberapa database, dan hal ini tidak bagus. Next. Kemudian SQL Server 2012 itu memperkenalkan sebuah konsep baru yang dinamakan content user yang terdapat dalam content database. Content database itu adalah database yang terdapat di luar atau server atau instance database yang nggak terhubung langsung dengan server yang lainnya itu. Nah, content user ini cuman bisa digunakan jika pakai single database dan bukan terhubung dengan instance level login yang tadi. Sehingga izin-izin yang berkaitan dengan instance level kayak cross database itu nggak bisa digunain dalam content user ini. Nah, cara membuat content user itu dengan create user seperti di kode ini, dengan password yang langsung digenerasikan secara spesifik, bukan dengan from login kayak kalau biasanya tuh bikin password from login tapi pakai from login parameter, ini bisa langsung pakai kode kayak gini, create user, namanya with passwordnya apa. Nah, content user itu bisa dibuat untuk Windows autentikasi lokal atau bisa dibuat sebagai SQL Server user. Konten Windows user sendiri merupakan akun Windows yang tidak memiliki tingkat login setara sama server biasa. Jadi user yang tadinya menggunakan SQL autentikasi kan bisa menyesuaikan password dengan domain policy yang ada, dan berbeda dengan konten SQL user yang tidak bisa mengkonfigurasikan password itu dengan domain policy kayak yang tadi. Next. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang authorizing securables. Nah, tadi itu Tiara udah jelasin tentang autentikasi. Sekarang kalau kita itu di dalam database tentunya dan servernya, dia itu banyak objek-objeknya ya. Dan tentunya itu nggak bagus tuh kalau misalkan sembarang orang bisa dengan gampangnya mengakses setiap objek tersebut. Oleh karena itu ada yang namanya authorizing securables. Nah, authorization itu apa sih? Itu adalah cara sebuah software itu menentukan apakah user itu bisa connected atau enggak, bisa terkoneksi atau enggak. Jadi hanya user-user tertentu saja yang bisa terkoneksi, baik itu ke level server ataupun itu ke level database. Ada dua level. Nah, lalu changing permission statement. Pada umumnya ada 3, yaitu ada grant, deny, dan revoke. Nah, grant ini digunakan untuk memberikan hak akses. Sedangkan kalau deny itu untuk memblokir akses. Kalau revoke itu untuk mencabut kedua hal di atas. Nah, harus kita ingat bahwa deny itu lebih kuat dibanding grant. Maksudnya gimana? Oh, contohnya, misalkan, jika saya sebagai seorang user mempunyai 2 role berbeda. Role pertama, saya itu dikasih hak akses untuk melakukan query ke dalam sebuah tabel. Dan pada role kedua, akses saya diblok untuk melakukan query ke tabel tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah saya bisa melakukan query pada tabel tersebut? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena dia udah lakuin deny dan grant, sedangkan deny itu lebih kuat dibanding grant. Jadi dia tidak bisa melakukan akses. Nanti saya akan coba di akhir. Nah, oke, kita bisa next. Oke, sebelum lanjut, mau ngasih tahu lagi bahwa selain tadi grant, deny, dan revoke, dia itu ada with grant. Maksudnya apa? Ketika kita memberikan user, kita melakukan grant terhadap suatu user untuk suatu hal, dengan ditambahkan with grant statement di akhir, maka user tersebut bisa memberikan hak akses tersebut lagi ke user lainnya, seperti itu. Oke, kita pertama bahas ke server. Jadi tadi itu authorizing securables itu ada 2 tipe ya, ada 2 level, yaitu server level sama database level. Kalau server level itu biasa disebut instance wide privilege. Nah, kalau yang tadi nanti database kita bakal bahas yaitu database wide privilege. Nah, oke, kita langsung mulai aja di server securables. Pertama-tama itu bedanya apa sih antara instance wide privilege sama database wide privilege? Nah, kalau instance wide itu kan di bagian server ya, yang berarti
hak aksesnya itu diberikan kepada loginnya, bukan user. Sedangkan kalau database wide privilege, haknya itu diberikan kepada usernya di dalam suatu database. Jadi kalau instance wide itu levelnya server, kalau database wide itu levelnya database. Oke, kita langsung mulai aja dari endpoint. Apa sih endpoint? Endpoint itu adalah sebuah poin masuk untuk ke dalam sebuah SQL server, atau bisa disebut juga sebagai jalan untuk terkoneksi ke dalam SQL server instance. Maksudnya gimana? Jadi endpoint itu bisa disebut sebagai implementasi sebuah database object yang mendeskripsikan jalan untuk terkoneksi ke network. Misalkan via HTTP atau via IP dan sebagainya. Itu diatur, tapi saya nggak mau bahas terlalu detail karena ini tentang server securables-nya aja. Nah, apa aja sih permission yang bisa diberikan untuk endpoint ini? Yang pertama, kita bisa ngasih user alter. Alter ini memungkinkan login tersebut untuk melakukan konfigurasi terhadap endpoint yang kita berikan. Nah, lalu ada connect, terus ada control, terus ada take ownership. Nah, take ownership ini itu memungkinkan sebuah login untuk menjadi sebuah owner dari sebuah endpoint. Lalu kalau view definition itu memungkinkan sebuah login untuk melihat konfigurasi dari endpoint tersebut kayak gitu. Oke, berikutnya kita bakal bahas tentang logins. Logins itu apa? Nah, seperti yang kita tahu, logins itu adalah identitas yang berada di SQL Server Instance yang digunain untuk mengautentikasikan klien terhadap servernya. Jadi login itu digunain, oh ini orang klien ini bener gak ya bisa masuk server ini atau enggak ya, kayak gitu. Nah, permission yang ada apa aja sih? Ada alter, ada cancel, impersonate. Impersonate apa nih? Impersonate itu memungkinkan user tersebut untuk melakukan execute as syntax. Jadi impersonate itu lakuinnya seperti itu. Lalu ada view definition yang nggak beda jauh sama pengertian yang sebelumnya. Oke, kita next saja. Oke, lalu berikutnya ada instance wide settings lainnya. Saya sebutin 5 atas saja ya, ini banyak kalau dijelasin nggak kelar. Nah, yang pertama ada administrator bulk option. Maksudnya gimana? Dia itu ngasih user hak untuk melakukan bulk insert data ke SQL Server Instance dengan statement bulk insert. Lalu ada lagi after any availability group. Jadi dia itu memungkinkan user untuk memiliki hak untuk melakukan update atau perubahan data terhadap sebuah availability group kayak gitu. Nah, masih banyak lagi dan nggak mungkin jelasin satu-satu. Kita next aja. Oke, next. Oke, lalu pada SQL Server 2014 terdapat 4 settings baru, 4 privilege baru yang ditambahin ke dalamnya. Nah, ini itu terdiri dari 3 instance level permission dan 1 database level permission. Apa aja diantaranya? Ada connect any database yang memungkinkan sebuah login untuk melakukan koneksi ke setiap database yang ada di server tersebut. Lalu ada impersonate any login. Nah, permission ini memungkinkan sebuah login untuk menjadi login yang lain yang didefinisiin di server. Lalu ada select all user securables dan yang terakhir ada alter any database event session. Nah, lalu kita next lagi ke availability group. Apa sih availability group itu? Jadi availability group itu adalah sebuah environment atau dia itu bisa dibilang database yang ditambahin lagi. Maksudnya gimana sih? Jadi availability group itu adalah sebuah teknologi yang udah ada di SQL Server 2012 dan sekarang. Konsep utamanya adalah misalkan kita mempunyai sebuah data nih, tapi data tersebut kita sengajain bahwa dia itu punya tempat di banyak site gitu loh. Jadi saat bersamaan dia itu punya replika. Jadi dengan gitu ketersediaannya semakin cepat. Jadi kita nggak perlu lakuin query panjang. Dia itu ada di semua site yang ada kayak gitu. Nah, permissionnya ada apa aja? Ada alter, control, take ownership sama view definition. Lalu next, bisa di next. Berikutnya ada user defined server roles. Maksudnya apa? Nah,
user defined server roles ini kan kita tahu bahwa di SQL Server terdapat 9 server roles yang telah ada. Nah, si user defined ini dia itu adalah sebuah gabungan gitu, kombinasi antara server roles yang udah ada itu atau dia itu kombinasi server roles yang udah ada dengan user defined server roles lainnya. Lalu dia itu ada permissionnya ada apa aja nih? Ada author, ada control, ada take ownership, sama view definition. Lalu kita jelasin nih, fix server roles ada apa aja sih? Yang pertama DB creator, yang itu memungkinkan user mempunyai hak untuk membuat sebuah database. Lalu ada disk admin yang memungkinkan sebuah user untuk melakukan manage terhadap physical database file yang ada. Lalu ada setup admin, proses admin, security admin, server admin, public. Nah, ini public ini dia tuh nggak punya hak apa-apa ya, dia cuma kayak login aja. Lalu ada sistem admin, sysadmin role. Sysadmin ini apa sih? Dia itu mempunyai semua hak akses yang ada. Jadi OP banget ini sysadmin. Dan yang terakhir adalah book admin. Nah, perlu dikasih tahu bahwa informasi aja, book admin ini adalah server roles yang paling terbaru yang dibuat sama si SQL Server yang ada kayak gitu. Oke, kita next aja. Database queryable. Nah, tadi itu kita udah bahas di level server. Sekarang kita lebih dalam lagi, yaitu ke database-nya. Jadi, kita tahu kan, kalau di database itu ada objek-objek di dalamnya. Objeknya apa aja? Oke, kita mulai dari yang pertama. Pertama itu adalah table dan view. Table itu adalah relasi antara objek-objek. Dan dia itu mengandung data yang ada. Lalu ada view. View itu adalah sebuah query yang udah disimpan di database-nya. Jadi kalau kita mau panggil view tersebut tinggal panggil aja. Oke, kita next. Permission-nya apa aja sih yang ada di dalamnya? Oke, bisa di next. Oke, ada alter nih. Ada control, ada delete, ada insert, ada references, ada select yang memungkinkan user itu untuk melakukan query ya terhadap objek table itu atau view. Lalu ada take ownership, ada update, ada view change tracking sama view definition. Oke, kita next saja. Lalu selain ada table, ada view, ada store procedures sama functions. Nah, store procedures ini adalah kumpulan statements yang digabungin sebagai sebuah logical unit. Jadi kalau kita mau manggil, tinggal panggil aja proseduresnya. Lalu kalau function itu apa? Kalau function, dia itu sama kayak tadi, cuman dia itu kayak ya nggak beda jauh sih, mirip-mirip sama stored procedures. Cuman beberapa hal dia beda. Oke. Contohnya ada parameter dan sebagainya. Oke. Kita next, apa aja sih permission yang ada? Yang pertama nih, ada alter. Alter itu memungkinkan user untuk mengubah skema dari database objek tersebut. Lalu ada control, ada execute. Execute itu untuk lakuin eksekusi. Kita manggil dia, oh saya mau lakuin ini, mau lakuin apa tadi? Start procedures yang ini ya, kayak gitu. Lalu ada take ownership sama view definition. Oke. Sebelum itu mau jelasin ya, bahwa kan tadi ada, kenapa sih tadi ada server level, sekarang ada database level. Kan bisa aja kan kalau server level kan lebih kayak cara login dan sebagainya. Tapi kan ini lebih ke fokus ke user. Jadi dan dengan demikian kita itu lebih apa ya, lebih jeli lagi, lebih teliti lagi bahwa oh user ini itu cuman bisa akses view ini loh. Jadi dengan gitu apa ya, hak akses itu nggak sembarangan orang dapat dan datanya nanti jadi lebih aman tentunya kayak gitu. Oke, kita next. Nah, di SQL Server juga nyediain nih sebuah fitur baru. Bukan fitur baru sih, fitur namanya permission change. Maksudnya gimana ya? Permission change itu gimana? Misal nih ya, misal kita membuat, kita usernya sebagai namanya sampel user seperti yang ada di layar. Lalu kita buat sebuah table users dengan atribut di dalamnya. Lalu kita membuat sebuah prosedur namanya sign in yang melakukan query select terhadap si table user itu. Lalu misalkan ya, saya sebagai admin ngasih sampel user itu hak akses untuk melakukan execution untuk si sign in-nya. Maka pertanyaan nih, kan dia itu nggak dikasih hak query kan?
dia bisa lakuin query. Terhadap table ini ya, table untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja bisa. Tapi query-nya itu harus dilakukan di dalam start prosedur tersebut. Kalau misalkan dia dilakuin di luar, dia nggak bisa lakuin query terhadap users. Kenapa? Karena dia cuma dikasih privilege untuk ngelakuin eksekusi terhadap start prosedur yang ada. Nah, inilah yang disebut sebagai permission change. Jadi kayak gitu. Oke, kita next aja. Next. Oke, next. Oke. Nah, ada lagi yang namanya cross database permission change. Maksudnya gimana? Jadi dengan cross database permission change ini kita itu memungkinkan loh, kayak kita punya 2 database nih. Misalkan kita buat database pertama sampel 1 dan database kedua sampel 2. Lalu kita di sampel 1 kita buat tabel, di sampel 2 kita buat tabel juga. Dan kan kita masih ada di sampel 2 nih saat ini. Kita bisa secara nggak langsung akses si database pertama punya table kayak gitu. Jadi ini cross database. Jadi 2 database itu bisa langsung dipakai bersamaan. Dan tentunya ada pengaturannya ya. Karena secara default nih di SQL Server dia itu di disable. Jadi harus di enable dulu. Nanti dijelasin cara enable-nya gimana. Lalu oke. Meskipun cross database chaining ini adalah cara yang bagus, cara yang tepat untuk melakukan membiarkan query terjadi di beberapa database secara bersamaan, tapi harus hati-hati karena kalau kita sembarangan database dikasih gini bisa aja nih saya sebagai misalkan sebagai customer atau sebagai orang dalamnya karyawan, saya nakal nih kayak oh bisa akses ini loh, padahal itu nggak boleh diakses. Nah itu harus hati-hati dalam melakukan cross database permission chaining ini kayak gitu. Oke, next. Silakan Nail. Oke, tadi kita udah bahas mengenai database security dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke row level security. Sebenarnya apa sih row level security itu kayak? Row level security itu memberikan akses kepada grup atau user seperti itu untuk akses melihat lagi lebih lanjut row yang ada di database itu. Row yang spesifik seperti itu. Dengan cara bisa membuat create view atau create single view untuk grup atau untuk user. Lebih lanjutnya kita akan lihat di codingan ini. Bisa dilihat ini seperti biasa kita membuat create table dan lain-lain. Row level security itu ada di bawah sini. Pertama kita membuat create view dulu. Ceritanya dalam satu perusahaan itu ada 5 atau 6 manajer yang mengurusi bidang masing-masing. Nah, jadi kita dari 6 manajer itu gak usah semuanya mengakses ke tabel besarnya. Jadi ceritanya manajer 1 hanya akan mengakses kepada mungkin karyawan bagian IT. Jadi manajer 1 hanya melihatnya karyawan IT aja, nggak usah mengakses semua karyawannya. Nah, contohnya ini, ceritanya create view untuk DBO employee view untuk manajer 1. Dan row level security-nya ada di bagian sini. Where select employee from employee where username sama dengan as user underscore as name tanda kurung tanda buka ya kayak gitu. Jadi ceritanya sekali lagi dari 6 manajer itu ya semuanya nggak usah mengakses semua tabel yang besarnya, jadi aksesnya tabel kecil yaitu view kayak gitu. Itu untuk row level security. Kita akan lanjut ke SQL yang akan dijelaskan oleh teman saya Joseph lagi. Oke, udah muncul ya, Nail? Udah. Oh, oke. Nah, tadi itu kalau yang Tiara tuh authentication itu di mana? Nah, misal nih kita mau connect ya. Kita buka. Nah, authentication itu ada di sini. Tadi itu ada Windows Authentication yang kita itu sebagai user Windows-nya masuk nih. Desktop bla 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 HP nih usernya. Jadi tuh ngirim token gitu yang tadi kayak Tiara jelasin.
Lalu kalau SQL Server Authentication gimana? Nah, kita itu masuk dengan login yang udah ada, misalkan staff ya. Kayak gini. Nah, ini baru authentication. Nah, misalkan saya masuknya Windows Authentication aja. Nah, secara cepat aja nih ya, kita review ulang. Nah, tadi itu Tiara kan bahas login ya. Nah, login itu tadi ada dua cara buatnya, Windows Authentication sama SQL Server Authentication. Nah, untuk sinteks Windows Authentication itu yang ini nih. Create login, domain name, login name. Nah, tapi ini nggak bisa sembarangan sih. Kemarin udah coba-coba juga. Itu harus buat user Windows gitu loh. Ini kan terhubung sama Windows user kayak gitu. Lalu with default database, default language-nya apa kayak gitu. Saya nanti jelasin yang SQL Server Authentication aja. Dengan sintaks seperti ini. Jadi create login, login name with password sama dengan / atau enggak hashed password. Jadi maksudnya gimana? Bedanya password yang ini sama hashed. Jadi kalau yang udah di hash ini benar-benar kalau kita masukin 1234 nanti ke SQL servernya servernya disimpannya 1234. Kalau kita password doang nanti dia di hashing lagi kayak gitu. Nah, kalau untuk mass change ini itu dia itu gini loh, kayak dia masuk nih. Kita itu bikin login. Nah, tapi ketika kita udah login harus si login itu nanti ganti passwordnya langsung. Gimana maksudnya nanti kita jelasin. Lalu kalau SID ini SID value, cek polisi itu maksudnya gimana? Jadi kalau nggak salah dibaca, kalau nggak salah ya baca-baca di SQL Server itu dia itu kalau misalkan ini di on cek polisi, dia itu bakal ikutin Windows polisi. Yang berarti dia itu harus terdiri dari entah dia itu huruf kapital, huruf kecil, angka sama elemen-elemen lainnya. Jadi harus pilih antara ketiga itu harus ada kayak gitu. Oke, kita coba aja langsung dengan membuat login Joseph ya. Ini database. Kita coba aja. Execute. Oke, sukses ya. Ini cara pertama. Atau kalau mau cara lainnya bisa pakai ini nih. Jadi kan ini ada login, tinggal new login, tinggal isi deh mau Windows Authentication atau ini. Terus bisa kasih server roles-nya jadi apa. Ada securables-nya juga nanti di sini kayak gitu. Oke, kita lihat ya login Joseph yang tadi udah dibuat. Nah, sekalian nih jelasin tadi securables yang dia maksud apa. Nah, tadi kan udah dijelasin kan. Nah, ini ada nih, ada grant, ada with grant, ada deny, kayak gitu di sini. Jadi bisa lakuin lewat sini atau lakuin query. Ada dua cara, bebas. Nah, tadi saya bikinnya lewat query ya. Lalu misalkan saya mau bikin login lain namanya Nail deh, Nail. Nah, bedanya apa nih? Di sini tuh must change. Kalau kita must change berarti pas nanti kita login sebagai Nail, kita harus apa ya? Maksudnya bikin setting password ulang. Mau tahu kayak gimana? Kita cobain aja langsung. Kita connect lah Windows SQL Server Nail ya. Nail. 1 2 3 4. Nah, dia tuh diminta lagi nih password barunya apa? Samain aja lah ya. Nggak usah berubah. Nah, 1 2 3 4. Oke, nah udah connect. Ya, itu kayak gitu untuk login. Lalu kita masuk ke berikutnya ke user. User itu yang mana? Nah, kita disconnect lagi. Masuk Windows Authentication aja lebih gampang. Oke. Nah, misal ya, kita itu login Joseph yang tadi udah dibuat. Pakai sintaks ini. Atau kita bisa langsung nih, misalkan database-nya kita mau ke si Wiyung. Nah, di security, terus ada users kan. Ini tinggal new users, isi aja. SQL user with login sama without login. Bedanya apa? Kalau with login kita itu kayak mapping dia ke login yang sesuai yang kita isi. Tapi kalau login SQL user itu nggak terhubung sama login manapun. Kayak gitu. Oke, kita next. Ini biasa diisi aja. Kalau sesuai ketentuan yang ada, ini tinggal kita create lagi nih. Create user, Joseph. Udah ada gak ya? Oh, belum. Oke. Tadi udah ada login, udah ada users, udah tahu kan maksudnya di database itu kayak gimana, di SQL Server itu nyatanya gimana. Nah, sekarang kita jelasin konsep contain database. Mungkin ini belum dijelasin sama ini ya, di pas kelas biasa. Nah, create database, contain database. Maksudnya kan tadi dia itu katanya terpisah kan sama servernya. Maksudnya gimana? Nah,
untuk membuat konten database ini ada cara. Pertama, biasa pakai ini, terus diklik kanan new database. Diisi nama database misalkan database ya, atau gimana terserah deh. Terus di optionnya kita jangan lupa kalau containment type itu untuk konten database diubah jadi partial. Dengan diubah jadi partial, dia nanti jadi konten database. Tapi saya lakuinnya query aja ya. Kita queryin aja langsung. Oke, execute comments complete successfully. Nah, untuk kita mau lihat di mana sebuah konten database itu konten atau udah atau belum, kita verify dulu. Coba kita execute kode ini. Oke, kita lihat bahwa konten database itu containment-nya udah 1 ya. Berarti udah berhasil. Oke, lalu apa sih ini? Nggak jelas. Nah, untuk itu kita buat konten user. Kan kalau user biasa untuk database biasa. Nah, ini konten user untuk konten database. Cara buatnya gimana? Tinggal use konten database. Kita masuk dulu ke konten database-nya. Oke, udah masuk. Lalu kita create user Joseph with password 1234. Oke. Kita masuk aja. Nah, mantap. Kita udah masuk ke konten database-nya. Kita udah buat user. Cara loginnya gimana? Beda loh. Jadi ini kan kalau ini masih tampilan gini. Misalkan saya mau login ke dalam langsung konten database. Jadi di sini harus ke setting SQL Server, terus saya masukin namanya Joseph, passwordnya tadi 1234, terus diganti di option. Nah, kalau ini kan defaultnya itu langsung ke server kan. Nah, di sini diubah ke konten database. Nah, dengan kita lihat di sini, kita bisa lihat, konten database itu terpisah sama database lainnya. Jadi benar yang dibilang Tiara itu benar, bahwa konten database itu kayak seakan-akan terpisah sama database di server ini kayak gitu loh. Jadi dia sendirian kayak gitu, single database. Oke, kita balik lagi masuk Windows Authentication aja. Oke. Nah, sekarang kita bakal bahas Grand versus Deny. Kita buktiin Deny itu sama Grand kuatan mana, kan tadi saya cuma ngomong aja kan. Buktinya mana? Nah, ini buktinya. Misalkan kita buat database Grand versus Deny. Lalu kita masuk ke database tersebut, Grand versus Deny. Lalu kita buat role 1 dan role 2. Kita sediain 2 role ya. Role 1 untuk Grand, role 2 untuk Deny. Nah, lalu saya create user aja nih without login biar nggak ribet lah ya. Nah, untuk table ya udah kayak gini aja asal. Saya cuma mau lihat doang bisa lakuin query atau enggak kayak gitu. Oke, lalu di sini kita grand select bla 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 nih. Ini kan grand select, berarti saya memperbolehkan role 1 untuk mengakses query terhadap objek ini. Lalu ada deny select lagi. Kita coba aja. Lalu kita tambahkan kedua role tersebut ke dalam user 1. Nah, terus kita misalkan execute as user 1. Nah, masuk ya. Oke, kita udah sebagai user 1 nih sekarang. Coba kita lakuin query, apakah bisa berjalan atau tidak? Oh tidak ya, kenapa? Karena katanya udah dinilai di table 1. Padahal di user 1 ini dia itu boleh di grant sama deny. Kita bisa lihat ya, bahwa deny itu lebih kuat. Nah, kan tadi katanya mungkin kalian mikir, ini mungkin urutannya aja kali. Awalnya grant, lalu deny. Enggak ya guys, jadi itu benar-benar kalau deny grant juga tetap keblok kayak gini. Soalnya saya udah coba kayak gitu. Oke, kita masuk lagi ke permission change. Untuk grant kayak gitu bisa di sini langsung ya, kayak tadi ke users, terus mana ya? Kita contohin aja deh. Ini users, security, users, misalkan staff deh ya. Staffnya itu bisa ditambah-tambahin nih, securables yang mau dikasih apa aja. Mana ya? Ini belum di mapping sih ya. Kalau udah di mapping bisa. Nah, kita balik aja ke Windows Authentication biar gampang. Oke, sekarang kita permission change. Coba kita buat langsung ya. Create in database master. Ini ngebug lagi, harus gini. Cobain. Coba bisa gak ya? Kalau enggak harus dimasukin ulang lagi. Oke. Bentar. Maaf ya, ada bug dikit. Sorry. Oke. Tinggal dikit lagi, sabar. Oke. Kita open lagi tadi filenya biar cepet aja. Kalau tulis ulang lama, securing database. Oke,
kita masuk sekarang ke topik berikutnya, yaitu adalah permission change. Maksudnya gimana? Kita misalkan ya, kita buat database namanya test. Lalu kita masuk ke database tersebut. Lalu kita buat user namanya sample user nih. Lalu kita buat nih tabel dbo.users-nya nih ya. Kita buat, oke, kita buat aja. Lalu kita buat sebuah prosedur untuk melakukan query. Oke. Nah, kita ngasih si sample user ini hak untuk mengeksekusi sign in. Nih, kita klik execute. Lalu kita masuk sebagai user sample user tadi. Oke. Terus coba ya, kita execute DB sign in, jalan nggak ya query-nya? Oh, jalan loh. Ini emang nggak ada datanya, Jadi tapi query-nya jalan ya. Maksudnya oh, berarti kita dengan gini secara nggak langsung kita kasih akses untuk lakuin store procedures aja. Tapi ternyata di dalam itu kan ada query, jadi secara nggak langsung kayak permission chain gitulah, istilah kayak gitu. Tapi kalau kita langsung nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia itu nggak dikasih hak kayak gitu. Tapi kenapa tadi bisa? Karena sebenarnya dia itu ngelakuin store procedures, tapi di store procedures-nya itu ada query. Jadi kayak secara nggak langsung permission change kayak gitu. Oke. Kita berikutnya ke cross database permission change. Nah, ini contohnya maksudnya kayak gimana? Kan kalau tadi itu abstrak kayak cuman teori doang nggak ngerti. Nah, kita cobain aja. Kita buat database A. Create database. Oh, ya udah, kita ulang masuk lagi. Tadi udah masuk sebagai sampel user soalnya, bukan jadi admin lagi, harus dibalikin admin. Nah, oke. Kita open aja. Ini materi terakhir sih harusnya. Nah, securing database. Ini ya, cross database. Kita lakuin sebagai master. Oke, sudah. Kita buat database A. Terus kita ingat bahwa secara default sebuah database itu cross database itu kan permisinya di nonaktifin secara default. Kita onin dulu ya. Kita on. Oke, udah on di database A. Kita buat database, kita onin lagi. Caranya ini. Lalu kita buat login ke database A dengan password ini asal aja lah, terserah. DB. Oh, ini saya udah buat ternyata, sorry. Nah, lalu kita buat use DBA. Oke. Oke, kita udah masuk. Kita di dalam database A kita buat sebuah tabel namanya T. Nah, terserah sih, ini bebas. Lalu kita insert value, terserah di sini. Lalu kita buat DBA login user di dalam database A-nya ini. Oke, sukses. Sekarang database A udah kelar, kita ke database B. Oke, mantap. Kita masuk. Oke, kita buat tabel lagi, tabel T di database B. Kita insert, ya sama sini, sama create user juga, jangan lupa. Lalu kita balik lagi ke database A. Nah, lalu kita buat view nih. View itu adalah men-select union, gabungan dari database A sama database B. Padahal kita ingat bahwa kita itu sekarang lagi ada di mana? Kita lagi ada di database A, tapi kita bisa akses database B. Kita create view dulu ya. Oke, pertama kita grand select dulu .dbo to ini ya. Oke, mantap. Incorrect syntax. Oh ya, sorry. Kita execute. Oke, udah jalan. Ini juga dijalan. Oke, sekarang kita loginnya sebagai DBA login ya. Oke, execute. Kita coba lakuin select terhadap view yang ada. Apakah bisa? Bisa ya, keluar ya. Tadi kan ini dari database A, ini dari database B. Tapi pertanyaannya, kalau misalkan DB ini itu kita off in, masih bisa gak ya? Kita cobain aja lah. Oke. Kita matiin nih database. Iya, harus balik ya ke use master ya. Dasar. Nah, use the master. Oke. Execute. Kita matiin. Itu. Bentar. Ini harusnya masuk ke loginnya itu sebagai itu lagi. Bentar. Kita keluar dulu. Bentar. Yes. No. Kita ulang lagi. Dikit lagi. Bentar. Oke. SQL Server cepetan. Nah. Oke, kita cepetin aja, open.
Ini harus di research sih, tapi ya gitu. Oke, mana ya securing database? Oke, kita langsung cepet aja. Nah, tadi kan ini ya, jalanin ini plus use master bla 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 closing table insert into. Oh ya, alternya jangan nyalain dulu, execute. Oh, DBA udah aksis. Oh iya benar juga. Kita hapus dulu bentar. Oke. BB. Oke. Kita buat tapi tanpa ini ya, DB chaining-nya di onin. Jadi off. Apakah bisa lakuin view tersebut atau tidak? Kita coba aja. Harusnya tidak bisa ya. Nah, kita create login kayak tadi. Oh, saya udah buat. Nah, ini insert bla bla bla. Ini nggak ada masalah, kita create view. Oke, ini execute. Oke, mantap. Coba ya kita execute as login terus lakuin ini. Nggak bisa ya. Select permission was denied on the objective database DBB. Kenapa? Kita kan lagi database A. Kita mau akses database B. Tanpa kita onin si ini DB chaining-nya ini, maka dia itu nggak bisa cross database. Kayak itu simpelnya kayak gitu. Nah, sekarang ini jelasin terakhir. Role level security. Oke. Balik kita buat database namanya dan masuk ke dalamnya. Oh, oke. Bentar. Terakhir. Oke, bentar, sabar. Windows Authentication, file open. Ini materi terakhir, benar-benar terakhir. Oke. Securing database. Oke. Nah, di row level security, misalkan kita buat database namanya test. Oke, kita masuk ke database. Oke, udah ada ya. Hapus dulu deh, bentar. Oke, hapus. Ini tadi bekas latihan. Udah, bentar ya. Sabar. Ya udah, atau enggak tes 2 deh, biar cepat aja. Oke, kita buat ya, execute. Oke, kita udah masuk ke tes 2 ya. Lalu kita buat table employee. Lalu kita insert values asal aja. Nah, ini sengaja satu account-nya itu saya namain dengan username saya kayak gitu. Oke. Lalu saya buat view yang melakukan select query. Nah, maksudnya select query ini itu gimana? Ini kan manager ID terus ini sama dengan dalam kurung. Berarti si select ini bakal return true kalau ada yang berarti kalau misalkan nih saya itu kan Microsoft account bla 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 Natsu Gaming ini kan. Nah, misalkan username itu ternyata sama dengan saya. Berarti ada dong. Berarti apakah semua employee ID-nya itu sama? Enggak kan? Berarti 0. Ketika manager ID-nya 0, nanti saya nge-return employee yang lain. Jadi secara nggak langsung itu dia itu cuma return view yang mau dilihat aja. Kayak gitu. Lalu coba kita lihat aja ya. Nah, tadi itu yang ini saya nggak ketampil ya. Kenapa? Karena itu kan saya. Saya jadi cuma bisa lihat employee lainnya kayak gitu. Karena saya secara nggak langsung kayak manajer dia loh. Karena saya sebagai manajer saya lihat employee lainnya seperti itu. Emang pertanyaannya kan select ini apa? Ini returnnya apa kan? Coba kita lihat langsung aja. Nah, kalau di return itu sama nih kayak yang ini. Makanya tadi itu pas dicek username sama dengan as username sama, masuk ke 0, lalu ke return dia itu manggil yang 3 lainnya kayak gitu sih. Jadi mungkin itu penjelasan SQL-nya. Maaf kalau buru-buru dan kecepatan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Thank you untuk kelompok yang kedua tadi ya, ada Joseph, Tiara, sama Nathanael. Ada yang mau tanya? Lengkap banget ya penjelasannya. Thank you juga tadi udah dijalanin prakteknya ya, Jonathan ya. Tadi yang praktek ya. Joseph, sorry Jonathan lagi. Thank you sudah dijalankan prakteknya. Apakah ada yang mau tanya sampai sini? Seperti biasa saya buka buat 3 pertanyaan. Saya mau tanya. Bentar, ini siapa? Kennedy. Kennedy. Oke, silakan Kennedy.
Untuk kelompok 2, saya Kennedy dari kelompok 1 ini ingin bertanya, ini tentang teori, apa sih bedanya antara sys-based, apa itu sys-based, record based? Tadi kayak udah di itu, cuma masih belum. Iya. Oke. Ditampung dulu ya kan? Oke. Nggak apa-apa. Pertanyaan pertama ya. Ada lagi yang mau tanya? Ricardo Nugroho ya. Oke, silakan Ricardo. Konten database yang dibuat, konten database itu kan bisa menggunakan query dan bisa menggunakan GUI. Itu bedanya apa ya? Misal kalau kita klik settingannya itu bisa kita atur-atur berbeda dengan query atau bagaimana? Terima kasih. Oke, yang pakai klik dan yang pakai query ada beda apa enggak ya, dan di mana bedanya? Oke. Ricardo, satu lagi, ada lagi yang mau tanya? Iya, Bu. Boleh, ini siapa ya? Aku nggak bisa lihat. Oh, Michelle ya? Iya, silakan Michelle. Mau nanya bedanya login sama user. Login sama user, oke. Nah, ini good questions nih, oke. Login sama user, terus tadi yang pertama sys sama apa? Sys code sama, tadi saya lupa Kennedy nanya, pertanyaannya apa Kennedy? Sys base ya, sama? Cek. Halo, kenapa Bu? Iya, tadi pertanyaannya boleh diulang Kennedy, yang pertama saya agak lupa, sorry. Tadi itu apa itu sys-based code base? Sys-based code base ya, oke. Berarti ada 3 pertanyaan. Nah, silakan untuk kelompok 2, nggak diurutin dari urutan juga nggak apa-apa. Saya mau jawab nomor 1 ya, yang apa itu Sybase. Jadi Sybase itu kayak semacam sebenarnya bukan aplikasi, cuma sistem yang dibuat sama dulu waktu tahun 1987 itu dibuat untuk SQL Server ini. Sybase itu untuk tujuannya kayak sebagai kode dasarnya dari si database SQL Server ini. Dimana cara kerjanya itu dia menggunakan tabel seperti yang kalau kita lihat di SQL Server kan ada tabel di mana data dalam baris dan kolomnya itu bakal saling terpaut dan dia punya hubungan gitu, kayak misalnya kalau misalnya indeks 1 baris sama kolomnya itu pasti punya nama masing-masing gitu, dan itu bisa juga di dalam kode Sybase ini bisa menggunakan mencari kemampuan antara data sama baris tabelnya gitu, jadi kayak dan bisa jadi memetakan hubungan yang bisa dinavigasi sama DBMS ini. Jadi itu kode dasarnya buat si SQL Server ini. Sekian. Semacam arsitektur ya di dalam SQL Server ya Tiara ya. Arsitektur yang memproses ibaratnya seperti itu. Jadi part of dari jadi maksudnya kita sebagai end user kan yang kita akses itu kan cuman SQL servernya tuh secara user interface kita bisa query sebenarnya seperti itu kan. Tapi di balik itu tuh banyak banget kayak komponen atau service lah ya yang saling bekerja sama gitu. Nah, salah satunya si Sybase ini sendiri gitu yang sudah dijelasin sama Tiara tadi. Mungkin seperti itu Kennedy. Cukup jelas ya Kennedy? Cukup jelas Tia, makasih Tia. Oke, kemudian nah next question silakan kelompok 2. Oke, mungkin nomor 2 tadi kan ditanya ya, apakah konten database itu bedanya apa sih pas dibuat di query sama di itu? Ya udah deh, cobain aja langsung. Nah, kalau cobain aja di sini, harusnya sih nggak ada bedanya ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang di dalam UI itu bisa diubah ke dalam bentuk script. Jadi gimana caranya? Kayak gini. Misal saya mau buat database, kita new database. Belum keluar. Apa udah ya, anggap aja udah. Nah, new database. Nah, di sini misalkan di option kita parsial. Kan ini banyak ya, ada cara-caranya. Nah, misalkan CDB. Coba kita masukin ke script. Nah, ini guys. Jadi
Sama, jadi nggak ada bedanya karena sebenarnya yang di dalam UI-nya si SSMS ini itu sebenarnya dalam bentuk script juga belakangnya. Jadi ya nggak ada bedanya sih. Itu untuk jawab nomor 2 mungkin itu aja ya. Apakah ada bedanya buat dari query sama SMS ini apa UI langsungnya? Nggak ada bedanya gitu. Terima kasih. Oke. Berikutnya silakan nomor 3 Nael. Oke, saya share dulu PowerPoint-nya biar lebih jelas. Oke, jadi tadi yang ketiga Michelle tuh nanya perbedaan login dan user. Lebih jelasnya itu ya login itu kan pas kita masuk atau mau connect dengan database tuh ada loginnya gitu. Jadi login itu kita memasukkan identitas kita ya user dalam itu, nanti login itu bakal verifikasi gitu. Sedangkan kalau jadi login itu terkait dengan usernya gitu. Tapi login yang membantu biar user itu bisa masuk ke database. Sedangkan user itu ya kita itu usernya. Jadi login itu ya masuk ke dalam database ya, sedangkan user itu kita. Dan login itu ada di server, user itu di database. Begitu. Jadi login ada, jadi gampangnya kalau kita ngomong login itu kita connect ke server tuh berarti kayak ada fisik ya, nggak harus fisik, bisa aja virtual server sih, cuman lebih ke arah servernya. Kalau server kan berarti ada kayak pengaturan koneksi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya user, jadi kalau kita udah login nih, dalam satu login itu bisa di-mapping-kan beberapa user gitu ya. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kalau user tuh bener-bener role. Misalnya kita punya satu aplikasi, terus ada si A role-nya sebagai apa ya misalnya, ya kalian misalnya ke dalam Binus Maya, role kalian tuh sebagai mahasiswa. Nah itu disebut sebagai users gitu. Tapi kalau login itu koneksi ke servernya, di mana di dalam satu login di dalamnya itu bisa di-mapping-kan ke banyak user. Kurang lebih seperti itu. Dapat tadi yang tanya siapa tadi yang nanya? Aku lupa. Michelle. Ya Michelle, iya. Udah cukup jelas Michelle? Sudah, Ibu. Udah ya, oke. Nah, oke. Thank you ya. Berarti sudah 3 pertanyaan nih. Terima kasih untuk kelompok 2. Ini penjelasannya lengkap sekali. Nah, mungkin saya akan menambahkan juga. Sebentar, saya akan share screen ya. Bentar ya, share screen. Oke. Udah muncul belum ya PPT-nya? Ada keluar nggak ya PPT-nya? Sorry. Muncul, Bu. Muncul ya. Tadi tuh saya mau sedikit nambahin yang bagian role level security ya. Intinya sih role level security itu dibuat untuk membuat kalian udah pernah dengar yang namanya view kan ya. Jadi kan kita itu bikin view karena sebenarnya salah satunya bukan sekedar supaya mempermudah. Jadi misalnya kan kalau kita dulu belajar di SQL itu kalau kita bikin view kita bisa akses lebih dari satu table dalam satu view gitu kan ya. Jadi kalau saya pengen akses beberapa table ya saya tinggal akses lewat satu view aja. Jadi kalau misalnya ada sesuatu query yang sering banget digunakan daripada dia misalnya query-nya tuh kompleks jadi menggabung-gabungkan banyak table terus sering dipakai daripada saya memanggil beberapa table tersebut setiap waktu, lebih baik kan kita membuat sebuah view, benar nggak? Jadi di dalam view-nya itu kita langsung mengakses beberapa table, yang diakses pun hanya kolom-kolom tertentu dengan batasan row. Di sini dikatakan row level security ya. Batasan row itu artinya kita bisa memberikan where, klausa where dalam view kita salah satunya, sehingga data yang bisa diakses itu adalah data-data tertentu yang cuma diizinkan ke dalam user tertentu. Nah, row level security di sini menerapkan view tersebut karena selain gunanya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ternyata dengan menggunakan view itu juga kita membatasi. Artinya kalau misalnya
orang bisa akses data tetapi nggak keseluruhan data tanpa harus tahu tabel aslinya, kita bisa menerapkan yang namanya row level security-nya ini. Karena dia nggak perlu tahu nih tabel aslinya apa, dia cukup tahu, oh ada data A, B, C, gabungan dari beberapa tabel, terus ada klausa where-nya juga yang memfilter gitu ya. Nah, disinilah yang dikatakan, the user is then granted rights to the view and not the table. The users can then view only the row that match the where clause within the view. Ya, disinilah security dari sisi row-nya itu terpenuhi dengan implementasi dari si view-nya tersebut. Itu tambahannya ya untuk row level security. Terus kita coba lihat dari depan ya, kita go through satu persatu slide-nya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman kalian tentang authentication ya. Authentication itu bagaimana kita memastikan kalau orang itu boleh masuk atau tidak ke dalam database kita. Nah, untuk memastikan itu ada dua cara, ada SQL Server dan juga Windows Authentication. Tadi sudah dijelaskan juga kelebihan dan kekurangan menggunakan SQL dan Windows Authentication. Ya, nanti kita lihat ya. Selain ada authentication, juga ada authorization. Kalau udah masuk, terus kita bisa ngapain aja, itu authorization. Jadi hak akses, kasarnya seperti itu. Gampangnya bayanginnya tuh authentication tuh semacam login, boleh nggak dibuka pintu? Kalau kita masuk rumah tuh pintu rumahnya boleh dibuka atau enggak, kodenya apa? Itu authentication, bisa pakai kode SQL ataupun Windows. Kalau udah masuk ke dalam rumahnya, kita bisa masuk ke ruangan mana aja atau kita bisa melihat barang-barang apa aja dalam satu rumah tersebut atau kita bisa menggunakan apa aja, itu authorization, which define the data you have access to and what you can do the data. Jadi apa saja dan kita bisa misalnya insert, update atau delete, itu authorization. Jadi memberikan hak akses. Nah, untuk SQL authentication itu sendiri tadi sudah dijelaskan, itu kita semacam kayak menyimpan tabel kita dengan hashing table cuma di SQL Server aja. Nah, itu pastinya tidak aman, udah dijelasin sama Tiara kalau nggak salah ya. Itu juga nggak aman karena gampang banget untuk dibobol ibaratnya kayak gitu. Perlindungannya kurang maksimal lah kalau cuma menggunakan SQL authentication. Kemudian ya dengan menggunakan SQL authentication sangat disarankan untuk menggunakan password yang strong password, kayak misal kombinasi angka, panjang karakter, dan juga sering mengupdate password-nya tersebut. Nah, di dalam si SQL Server itu sendiri ada beberapa pengaturan ya. Misalnya yang pertama, kalau next login harus ganti password, ya. Yang kedua, enforce password expirations. Jadi expired-nya password tuh disetting misalnya berapa lama tertentu. Ini kayak mekanisme yang ada di dalam Windows authentication sebenarnya. Terus enforce password policy itu berarti kita membuat password-nya itu kompleks dan juga panjangnya diatur dengan panjang tertentu. Ya. Nah, terus keuntungan dan kelebihannya dengan menggunakan SQL Server Application, kalau kelemahan kan pastinya kurang dari sisi security-nya. Tapi kalau dari kelebihan ada beberapa nih. Allow SQL Server to support older application and application provided by third party that requires SQL Server authentication. Jadi kalau kamu punya aplikasi lain yang mengakses database kamu menggunakan SQL Server ini, kita bisa allow hak akses yang sudah, bukan hak akses tapi akses yang sudah ada sebelumnya gitu ya. Terus kita juga bisa mix operating system. Kan kalau misalnya Windows ya berarti kalau Windows Authentication berarti untuk Windows aja. Tapi kalau misalnya SQL Servers kita bisa untuk operating system yang berbeda gitu ya. Allow users to connect from unknown or untrusted domain. Jadi bisa mengizinkan user untuk connect dari domain yang tidak dipercaya lah gitu ya. Lalu support web-based application juga. Nah, kemudian, allow software developers to distribute their application by using a complex permission hierarchy based on known preset SQL Server logins. Nah, ini juga meng-allow developer dari aplikasi kita menggunakan permissions yang lebih kompleks. Settingnya lebih bisa diatur. Kalau Windows, kita mesti ikutin policy dari Windows-nya. Nah, disadvantage-nya kurang lebih itu masalah security. Kemudian untuk Windows Authentication itu sendiri, kita settingnya tadi dipraktekin ya. Bagaimana settingnya? Nih saya next aja. Kemudian ini tadi juga udah. Nah, login user yang tadi sudah dijelasin ya, apa itu login dan apa itu users. Kita bisa create juga dengan menggunakan sintak atau klik-klik ya. Terus
Autorisasi itu secara garis besar ada grant, deny, dan revoke. Ini juga sudah dijelaskan. Grant kita kasih, deny kita cabut, revoke itu untuk mengatur permission dari grant dan deny-nya itu sendiri. Nah, dari segi server, itu ada instance dan juga database wide privilege. Untuk yang instance itu lebih ke arah ketika kita hak akses untuk loginnya. Kalau untuk database wide privilege itu ke usernya. Jadi yang instance itu ke servernya, database wide privilege itu ke usernya. Nah, ada beberapa nih ya, endpoint sama login. Endpoint itu seperti server ya. Nah, ini ada 5, apa sih namanya, 5 kontrol yang bisa kita gunakan. Ada alter, connect, control, take ownership, sama view definitions. Untuk login ada alter, control, impersonate, sama view. Yang mau di-highlight di sini impersonate, ya seperti yang sudah dijelaskan, kita harus hati-hati menggunakan impersonate, karena impersonate itu seakan-akan kita bisa login sebagai orang lain. Saya punya satu akses di BINUS Maya yang itu tuh impersonate. Jadi, karena saya ngurusin jurusan untuk S2 TI, saya punya hak akses untuk login S seluruh lecture gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi, apa ya, saya bisa login S semua dosen yang mengajar di BINUS online gitu ya. Nah, nanti ya kalau saya bisa login S seperti itu ya saya bisa berlaku sebagai user tersebut. Semua yang bisa dilakukan oleh user tersebut bisa saya lakukan. Itu contoh impersonate. Nah, memang pemberian hak akses ini harus hati-hati banget gitu ya. Kenapa bisa diberikan ya karena ada tujuan tertentu lah, ada tugas tertentu yang saya lakukan gitu. Itu contoh impersonate ya. Sampai sini, ini sorry ya saya cepet-cepet nih ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak ya? Ini question sampai sini, ada yang mau tanya dulu? Tanya. Jadi untuk yang tadi server sama database tuh, kalau misalkan user tuh dikasih hak akses buat server, berarti dia bisa akses semua database di bawahnya apa gimana? Kalau misalnya yang diakses server itu, berarti kan endpoint ya. Nah, ini kita lihat ya. Nah, mungkin saya jelaskan lebih detail yang tentang hak akses apa aja yang ada pada endpoint sebentar. Untuk endpoint sebentar ya. Tadi ada 5. Ada alter. Kalau alter itu kita bisa jadi ini lebih ke arah konfigurasi. Kalau alter itu privilege untuk membuat konfigurasi perubahan perubahan setting pada endpoint-nya. Jadi akses untuk ngotak-ngatik perubahan setting pada suatu endpoint, itu alter. Kalau connect, akses untuk mengconnect atau masuk ke dalam suatu endpoint. Kalau control itu adalah akses untuk orang itu bisa ngatur alter, connect, take ownership, sama view definition. Jadi dia bisa ubah atau bisa grant sama revoke. 4 akses itu ke orang lain. Itu kalau dapat akses kontrol. Jelas ya? Kalau take ownership, itu kita bisa enable login to become the owner of endpoint. Jadi kita bisa login sebagai pemilik endpoint tersebut. Ya, seakan-akan kalau kita dapat take ownership itu, saya tuh bisa jadi pemilik endpoint tersebut. Kalau bisa jadi pemilik, ya berarti dia bisa dapat aksesnya pemilik. Misalnya dia setting, mengubah settingannya, dan lain sebagainya. Ini bukan database-nya ya, tapi lebih ke arah connect ke server atau ke endpoint. Jadi lebih ke arah pintu gerbangnya nih, bukan isinya. Nangkep nggak? Kalau view definitions itu akses untuk melihat seluruh konfigurasi yang ada di dalam satu endpoint. Tadi yang nanya siapa? Apakah cukup jelas? Oh, jadi dia lebih ke arah ini ya, Bu? Lebih ke konfigurasi si servernya doang ya, bukan ke database? Betul. Konfigurasi dari endpoint-nya. Tapi kalau misalnya logins, itu baru isi dalam logins-nya itu sendiri. Database, segala macam users gitu. Sama ini instance saya lupa. Instance ini si usernya atau apa ya Bu yang sebut instance? Instance itu tuh kayak server, kayak satu pintu, semacam satu endpoint gitu. Jadi kalau kita punya dalam satu komputer itu kita bisa punya banyak instance. Seakan-akan kita bisa punya banyak server gitu. Kayak semacam database apa ya? Bukan, di dalam satu instance nanti ada database lagi. Jadi instance itu di atasnya database levelnya. Database itu di dalam database itu di dalam satu instance. Jadi instance itu kayak lapisan luarnya gitu. Instance itu kayak semacam server, jadi koneksi apa segala macam itu koneksi dengan luar segala macam tuh diisi di level instance-nya itu sendiri. Oke deh, makasih Bu. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Tadi sampai sini.
Terus tadi ini juga dijelasin ya, nih ada banyak banget sebenarnya, ada berapa belas gitu kan ya. Bulk option itu kita ngumpulin terus jalanin bersamaan ya, kayak di apa ya? Dikumpulin di apa ya? Dijadiin satu banyak operasi jalan sekaligus gitu. Itu bulk insert namanya ya. Jadi bukan satu masuk gitu, tapi dikumpulin terus execute berbarengan. Itu adalah bulk. Istilah bulk itu seperti itu. Ya, terus alter any connection kredensial tuh sesuai dengan penjelasannya yang ada di slide. Ya, saya rasa itu cukup jelas. Nah, ini beberapa fitur baru yang ada di dalam SQL Server 2014 yang tadi sudah dibahas juga, salah satunya impersonate ya. Terus availability group juga tadi udah dicobain, user defined server roles juga tadi sudah. Nah, ini ada 9 role yang 9 role yang ada, yang baru itu yang bulk admin ya. Mungkin saya jelasin ini karena dari slide-nya ini sepertinya tidak lengkap ya. Jadi kan tadi ada 9, ada database creator. Nah, ini berarti yang server role grants users untuk create database. Kalau database creator itu berarti membuat database. This admin itu memanage physical database file. Kemudian setup admin itu untuk menambahkan dan menghapus link dari servers. Proses admin itu untuk kill, untuk memberhentikan, membunuh apa ya, menyetop gitu ya. Other user process di dalam SQL Servers instance yang kita punya. Jadi kayak mutusin akses dari user process yang connect ke dalam instance yang kita punya. Lalu security admin itu role-nya adalah grant, deny, dan revoke seluruh level permission dalam server, ya, termasuk di dalamnya database level permissions. Ya, jadi di dalam si server itu atau instance itu kan ada database tuh. Jadi kalau security admin itu dia punya role untuk grant, deny, dan revoke seluruh permission di instance atau di server dan di database level. Lalu ada server admin, kalau ini gunanya untuk mengubah yang tadi server-wide configurations, dan juga untuk men-shutdown, menyetop, memberhentikan lah ya, komen perintah ya, perintah untuk mematikan SQL Server instance kita. Lalu ada public, ini role biasa, role yang paling umum. Terus ada sysadmin, ini tuh dia dapat seluruh hak akses untuk sebuah instance. Ya, jadi dia dapat hak akses untuk seluruh instance itu kalau sysadmin. Yang barunya itu ada bulk admin. Bulk admin itu bisa melakukan bulk insert insert data secara bulk ya ke dalam database kita. Ya. Jadi ada 9. Terus Bu, maaf. ya boleh. Absensi. Iya. Oh iya ya. Thank you. Absensi. Ya, udah saya absen dulu ya. Saya lupa nih bentar ya. 31 orang ya, benar ya? 32. Bentar. Kalau saya tadi lihat di Teams-nya yang join ada 3 tadi pas join. Oh ya udah nambah, berarti ada 32 semuanya. Harusnya Mas hadir semua ya. Yep. Ya. Online undergraduate. Bentar. Bentar ya. Bentar ya, nggak muncul ya. Attendance. Oke. Hadir semua.
Ini sorry ya, saya mesti satu-satu ngeklik cannot tapping di 32 anaknya. Karena dianggap tidak tapping, terus saya, apa sih namanya, men-tappingkan manual gitu ya. Kalian berarti, udah 1 tahun ya, enggak ke Sentul ya? Atau gimana? Atau sekarang tetap ke Sentul atau gimana? Lagi di rumah masing-masing, Bu. Berarti udah setahun ini, dari Maret ya? Iya, setahun. Tahun ya. Berarti di Sentul, bener-bener nggak ada kegiatan PPTI, PPA sama sekali? Iya. Oh, oke. Terus udah ada info kapan akan masuk lagi atau belum? Baru itu sih, nanti pas kita OJT baru masuk lagi sih. Kalau OJT itu kita kalian pas kapan ya OJT-nya? Juli. Oh, mungkin waktu itu juga kalian udah pada diminta daftar untuk vaksin segala kan ya kalau di BCA, bener nggak sih? Belum ada kabar sih itu. Oh gitu. Soalnya adik Iya. saya sih sebenarnya kerja di BCA kan. Jadi sudah di apa sih kayak register lah gitu. Cuman emang nggak tahu kapan ya. Kayaknya sih mungkin Juli sudah vaksin kali ya. Jadi sudah bisa OJT. Mudah-mudahan ya. Terus gimana nih? Ini sambil saya entry ya, daripada diem nih ya. Selama kalian belajar online, menurut kalian gimana? Apakah seefektif waktu kalian face to face atau enggak menurut kalian? Pasti enggak ya? Ya ada plus minusnya lah, Bu. Semuanya. Plusnya ini kali ya. Ini berarti kan pada pulang ke daerah masing-masing mungkin ya, bener nggak? Iya. Oke. Ya hopefully walaupun ada plusnya kita bisa balik cepet ya. Saya juga udah 1 tahun nih berarti WFH aja nih. Iya. Amin, Bu, amin. Amin. Terus kan kalian harusnya ada kayak ke lab gitu kan ya, bener nggak sih? Kalau dulu kan kalau lab tetap ke BINUS kan? Beberapa iya. Beberapa ada yang ASLab-nya datang juga, Bu. Iya, bener-bener. Karena kalau jaringan ya, bener nggak? Kalau jaringan tuh baru ke kampus ya, karena nggak tersedia, bener nggak sih? Setahu saya gitu. Cuma kemarin kita CAW 3 tuh udah online, Bu. Jadi kita nggak itu juga. Oh, jadi kalian cuma 2 CAW ya? Dua CAW lah. Iya. 2 CAW ya. Oke. Oke, saya udah absen nih, bentar ya. Ada lagi nggak yang mau di-highlight sebentar ya? Tadi kan ini sudah, ini user define, ini udah. Oh, yang tadi database securables, table view kalian udah tahu, store procedure function juga tadi sudah ada bedanya. Permission change itu kasarnya kalau kamu dapat hak akses dari sebuah store procedures ataupun view yang di dalamnya terdapat hak akses table, berarti kan table itu tuh basic itemnya. Ya, basic item. Jadi ada store procedure atau view yang di dalamnya mengakses table. Nah, table tuh kayak basic itemnya. Nah, dengan kamu diberi akses dari segi store procedure ataupun view, secara langsung kamu tuh bisa dapat akses dari si basic itemnya ini. Ya, jadi from higher level code object to lower level object. Itu maksud dari permission change di sini. Kalau cross database permission change itu artinya tadi udah dipraktekin juga, kamu bisa akses data dari database yang berbeda. Jadi misalnya ada satu prosedur atau view yang mengakses data dari database yang berbeda. Nah, itu kamu dapat hak akses seperti itu. Terus ini adalah hak akses yang bisa digunakan pada table dan view. Jadi baik table ataupun view bisa dapat semua hak akses ini. Ya. Alter, control, delete, insert, reference, select, kemudian take ownership, update, ya, view change, tracking, sama view definitions. Ini penjelasannya sudah cukup obvious, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini adalah hak akses untuk store procedures, function, dan juga database lainnya. Kebanyakan database lainnya tuh cuma 5 ini. Nah, ini contoh permission change ya. Kita bisa akses table DBO users walaupun kita cuma akses procedures DBO.sign-in. Ini tuh kayak konsep kita bikin OOP. Ya, jadi kamu bisa akses atribut lewat metodenya. Walaupun kamu nggak dapat akses, kan atribut itu kan aksesnya pasti private kan.
metode itu kan publik, kasarnya kayak gitu. Nah, kamu dapat hak akses publik dari metode itu, secara tidak langsung kamu bisa mengakses atribut-atribut atau komponen dasar yang ada dalam satu kelas. Mirip ya, seperti itu, gambarannya, analoginya. Ini kalau beda database. Role level security yang tadi saya sudah jelaskan lewat view. Kemudian ini contoh function yang ini create view, employee view, ini terus di dalamnya dia akses database, terus di dalamnya itu dia pakai apa sih namanya, filter manager ID. Ya, jadi cuma manager ID yang ada di dalam table employee ID dari table employee dengan username tertentu, di mana as user as name itu adalah nama dari, bentar ya, as user as name, ini nama function harusnya ya. As user as name, create table DB employee itu tabelnya, kemudian insert into DBO employee, masukin datanya, value-nya sekian. Create view, employee view, di dalamnya select, kayaknya as user as name ini ada di atas nggak ya? Oh, as user as name itu kayaknya ini deh. Function yang ada basically dari SQL, bentar ya. As user as name, sebentar ya, saya coba ini. Ya, as user as name itu return the name of the current login. Ya, jadi dia cek siapa yang login saat ini ya. Itu return value dari as user as name. Oke, cukup jelas sampai sini? Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Oke, kalau nggak ada, berarti sesi kali ini udah selesai ya. Nah, saya juga mau info, saya udah diskusi sama dosen yang satu lagi. Kalau beliau kayaknya nggak ada project nih, jadi kemungkinan besar biar adil, nanti juga untuk projectnya saya batalkan ya. Jadi cukup presentasi, kemudian sama kerjain learning plan-nya aja. Itu udah cukup sih untuk mata kuliah database admin ini. Kalau biasanya dulu saya ngajar database design itu ada project gitu ya. Cuma mungkin ini karena 2 SKS juga, jadi kayaknya setelah diskusi projectnya kita tiadakan, tetap nanti cukup self learning, tugas-tugas self learning, sama presentasi ini aja yang saya nilai untuk assignment-nya. Jelas ya? Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Oke. Nah, oke, kalau gitu saya end session untuk sesi kali ini. Thank you sudah join. Nanti untuk tugas self learning-nya saya bikin assignment seperti biasa. Deadline-nya sama di hari Minggu jam 23.59 ya. Thank you semuanya yang sudah join. Sehat terus ya semuanya. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Thank Makasih, you. Bu. Kalian semua sehat-sehat semua kan ya? Nggak ada yang ini kan? Nggak ada yang amit-amit kena COVID kan? Sehat, ada yang sehat ya. Ini saya mau cerita nih, kemarin saya habis Kena, Bu. ngajar. Siapa kena? Ada yang kena? Belum ada. Belum ada. Mudah-mudahan nggak ada ya. Ini saya mau cerita nih, kemarin saya habis ngajar kan sekitar jam 10 ya. Nah, selesai ngajar tuh saya kan kemarin emang lagi parah banget tuh sakit tenggorokan, batuk, pilek gitu kan ya. Tapi nggak demam gitu, jadi nggak terlalu takut mungkin karena cuaca. Terus kemarin selesai ngajar, apa namanya? Saya ke toilet nih. Ke toilet tuh nggak sadar ternyata ada anjingnya saya tuh pupup gitu kan ya. Hampir keinjek karena lampunya nggak nyala gitu ya. Tapi setelah itu saya balik ke komputer lagi, terus baru sadar, kok nggak kecium ya? Ternyata penciuman saya hilang. Ya, bener-bener hilang total. Itu horor banget. Terus, tapi karena lagi pilek gitu, cuman nggak mampet, tapi hilang total. Jadi bener-bener horor banget lah pokoknya. Akhirnya saya swab antigen. Kemarin Senin bener-bener habis ngajar kalian tuh, saya pergi ke dokter umum deket sini, swab antigen. Nah, puji Tuhannya untungnya negatif ya, tapi masih horor, jadi kayak saya disuruh isolasi mandiri karena kemungkinannya kata dokternya virusnya tuh terlalu sedikit, jadi nggak bisa kedeteksi. Soalnya kalau udah anosmia tuh katanya udah gejala pasti lah gitu.
Tapi untung akhirnya malamnya, berarti Senin malam ya, itu penciumannya balik gitu. Jadi kemungkinan flu-nya terlalu parah sampai nggak bisa mencium gitu. Jadi ya semoga kita semua sehat ya. Saya kemarin gara-gara kejadian itu jadi kayak makin makin parno gitu. Jadi kalian stay safe ya semuanya, sehat-sehat karena kemarin saya belum kena aja tuh rasanya disuruh isolasi, nggak bisa ketemu orang-orang di rumah tuh nggak enak banget gitu. Jadi apalagi kalau misalnya kena dan harus dirawat ke rumah sakit tuh nggak kebayang deh kayaknya tuh tekanannya lebih ke arah mental. Mungkin kalau kita masih muda nggak punya penyakit bawaan emang nggak terlalu berbahaya katanya ya. Tapi tekanan mentalnya tuh kayaknya serem banget gitu. Jadi stay safe ya. Jangan sampai ada yang kena semuanya. Pokoknya sehat-sehat. Sekian curhat dari saya ya. Thank you semuanya. Sehat terus ya. Terima kasih, Bu. Makasih ya. Sehat-sehat semua. Bye-bye. Bu. Thank you. Ya.